Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, berubah yang nganterin. Perasaan tadi Ya, cantik, kenapa berubah? tadi punya kakaknya itu tak tanya, katanya punya Ustadz, tak bawain Ustadz. Oh, Gitu. Makasih alhamdulillah. Ustadz sudah datang undangan saya ya. Sama-sama. Monggo Ustadz. Oke, Ini saya sudah. malu yang ngundang malah datang terakhir nih. Oh, ini boleh diminum kan udah? Hah? Sudah boleh diminum? Kalau Ustadz hanya dilihat pasti udah hilang. Wah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tetap kopi Ustadz. Siap. Saya lagi pingin yang seger-seger. Ya Ustadz, sorry, lanjut yang kapan lalu kita ngobrol-ngobrol itu. Ya saya banyak tertarik sih. Makanya berusaha nyempet-nyempetin ngundang Ustadz ketemu ya. Pas kita ketemunya di sini nih di Kedai 27. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari kapan di Surabaya Ustadz? Saya nyampe Surabaya kemarin jam 2 siang. Ya. Ini kasihan nih ngeliat mbaknya nih sendirian. Keren nih. Iya, dari tadi saya nyampe ke sini mbaknya sendirian nih, semangat sekali. Bersih-bersih sendiri. Ah, Laden-laden sendiri ya. iya, orangnya ramah lagi. Oh gitu ya. Kadang jutek sih Ustadz. Mungkin pas sama Anda aja kali Oh juteknya. iya. Mungkin pas capek terus dia minta ini apa, kita minta menunya diantar. Bercanda loh Mbak. Ya, kalau ngelihat kerja gini tuh di Islam sendiri tuh ada hukum atau ketentuan yang mengatur nggak sih Ustaz? Karena kan kebanyakan yang kita tahu nih, terutama kayak saya nih, orang-orang yang lahir di era 90-an ya, 80-90 ini, dulu konon katanya tuh kalau perempuan tuh ya lebih baik di rumah. Terus urusannya itu ya tentang ngurusi dapur dan sebagainya. Nah di era modern tuh kan sekarang banyak tuh wanita-wanita berkarir, perempuan-perempuan bekerja, bahkan banyak perempuan yang bekerjanya tuh lebih keras daripada laki-laki. Nah kalau di Islam sendiri bagaimana? Ya, yang pertama bahwa Islam itu tidak mendiskriminasikan wanita. Jadi wanita itu mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan pria dengan porsinya masing-masing. Memang kalau untuk urusan bekerja, mencari nafkah dan sebagainya itu adalah kewajiban bagi para laki-laki. Tapi tidak ada larangan bagi wanita di dalam Islam untuk bekerja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, tentunya ketika dia bekerja, kalau dia masih belum menikah, maka harus seizin dan sepengetahuan walinya. Nah, kalau dia sudah menikah, maka harus seizin dan sepengetahuan suaminya. Kemudian yang kedua, si wanita ini ketika bekerja harus menggunakan pakaian yang menutupi aurat. Jadi jangan sampai pekerjaannya membuat dia membuka auratnya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan itu harus dibatasi pergaulan dengan lawan jenis. Jadi bergaul hanya sebatas untuk urusan pekerjaan. Jangan sampai kan kadang-kadang ketika bekerja ada masalah di rumah, dibawa ke pekerjaan, akhirnya ngobrol dengan temen cowoknya di tempat kerja, akhirnya lama-lama jadi bablas. Setan masuk, lebih nyaman dengan laki-laki lain daripada sama suaminya sendiri. Jadi intinya Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, tetapi wanita harus tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar sebagai seorang muslimah. Tapi bukankah dulu itu sangat kolot sekali nih Ustaz? Dulu ya, ini dulu ya. Bahkan orang-orang mungkin di di pergaulan atau di komunitas pondok pesantren itu menganggapnya ketika wanita ini bekerja atau mungkin bahkan lebih pintar daripada laki-laki itu adalah sebuah bukan suatu yang keharusan. Bahkan di negara-negara mungkin di belahan Arab sendiri sana menganggap wanita bekerja atau wanita yang lebih pintar itu agak sedikit tabu gitu. Iya, jadi kalau menurut saya bukan itu sesuatu yang umum di zaman dulu ya, tetapi mungkin sebagian dari mereka kurangnya informasi tentang pengetahuan secara lengkap. Karena
Bahkan sejak zaman-zaman dahulu banyak wanita-wanita yang punya peranan penting di dalam sejarah. Dalam Islam sendiri juga banyak sahabiah yang bahkan ikut bertempur di dalam peperangan ketika membela agama Allah. Jadi dari zaman dahulu wanita ini mendapatkan tempat dan kedudukan yang mulia khususnya di dalam Islam. Cuma karena perjalanan perkembangan waktu, kurangnya informasi pengetahuan baik tentang sejarah maupun tentang agama, sehingga akhirnya muncullah satu stigma bahwa wanita itu di bawah laki-laki, sehingga dibatasi pergerakannya, kemampuannya dan sebagainya. Makanya kalau di Indonesia itu kan pergerakan wanita itu dimulai dari Ibu kita Kartini katakan gitu. Ya, tokoh yang paling terkenal di Indonesia adalah Raden Ajeng Kartini, dan ini jarang orang Indonesia tahu bahwa R.A. Kartini adalah santrinya Kiai Soleh Darat. Oh, Beliau berarti. santriwati. Beliau ini mendapatkan inspirasi ketika ngaji ke Mbah Soleh Darat. Nah, beliau minta Al-Quran ditafsirkan dalam bahasa Jawa. Nah, kemudian ketika sampai... Mohon izin Ustaz, maaf ya. Yang minta Al-Quran ditafsirkan dalam bahasa Jawa itu Ibu Kartini. Ibu Kartini kepada Kiai Soleh Darat. Oh. Supaya Quran ini tidak hanya dianggap sebagai mantra, tapi ada ilmu yang bisa dipelajari di dalam Al-Quran itu. Nah, ketika beliau sampai di ayat minadz-dzulumati ilan nur, yakhrujuna minadz-dzulumati ilan nur, keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang, disitulah menjadi prinsip, menjadi inspirasi beliau dengan satu kalimat yang sangat monumental, yaitu habis gelap terbitlah terang. Itu inspirasinya dari yakhrujuna minadz-dzulumati ilan nur, dan itu diambil dari Al-Quran. Ternyata diambil dari Al-Quran. Dan Ibu Kartini ini adalah seorang muslimah. Yang ini ditutup oleh sejarah. Ya. Padahal saya ini penikmat sejarah dan boleh dibilang saya kurang tahu informasi tentang itu. Menarik. Dzulumati ilan nur. Yakhrujuna minadz-dzulumati ilan nur. Yakhrujuna minadz-dzulumati ilan nur. Keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Akhirnya digubah dengan surat-suratnya Ibu Kartini dengan judul habis gelap terbitlah terang. Ya, saya sendiri kalau melihat peranan Ibu Khadijah radhiyallahu anha dalam membantu Rasulullah baik dalam penyebaran agama ataupun dalam perjuangannya Rasulullah, ya saya beranggapan bahwa nggak mungkin lah Islam tuh sesempit itu mengenai wanita. Apalagi pada saat menikah dengan Rasulullah, Ibu Khadijah radhiyallahu anha ini sudah pedagang atau saudagar yang sukses. Iya. Sepertiga kekayaan kota Mekah adalah milik dari Sayyidah Khadijah. Dari saking kayanya beliau. Jadi artinya Islam itu memang tidak melarang wanita jadi kaya. Karena Nabi SAW ketika belum menikah pun bekerja kepada Sayyidah Khadijah. Kemudian beliau menjadi partner dari Sayyidah Khadijah. Sampai akhirnya menjadi suami dari Sayyidah Khadijah. Dengan kekayaan sepertiga dari kota Makkah. Itu kalau ngomong soal masalah kekayaan. Kalau ngomong soal masalah kepintaran, seperti kita tahu Sayyidah Aisyah adalah wanita yang meriwayatkan hadis paling banyak sepanjang sejarah Islam. Kalau ngomong peranan penting dalam agama, kita kenal Sayyidah Hafsah, putri dari Sayyidina Umar, istri dari Rasulullah. Beliau adalah orang yang menjaga dan merawat mushaf Al-Quran yang pertama kali ditulis oleh tangan sahabat. Yang mushafnya itu sampai sekarang ada di Turki, di Museum Topkapi. Jadi wanita itu punya peranan yang luar biasa sejak zaman dahulu. Bahkan Nabiullah Musa itu bisa selamat menjadi seorang nabi karena ketika dihanyutkan di Sungai Nil diambil oleh Siti Asiyah, istri dari Fir'aun. Sehingga walaupun pada waktu itu Fir'aun mengeluarkan undang-undang bahwa setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Nah, karena bayi yang satu ini adalah bayi yang dicintai oleh istrinya, maka Fir'aun tidak sampai hati untuk membunuh bayi Nabi Musa ini. Sehingga akhirnya justru bayi inilah yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Fir'aun. Oke.
bagaimana hukum wanita yang kerjanya berat? Bukan kerja keras loh ya, kerja berat. Ya, jadi kerja berat seperti kuli bangunan. Ah ya, kan kita Oke. juga sering banyak lihat tuh, banyak perempuan-perempuan yang ngecor sekarang. Iya. Selama pertama tidak ada unsur kezaliman di dalamnya, si wanita tersebut ridho untuk mengerjakan hal itu dan dia mendapatkan uang yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, yaitu tidak ada masalah. Karena kan kadar kekuatan masing-masing wanita kan memang tidak sama. Kemampuan dan kelebihan masing-masing wanita juga tidak sama. Jadi kalau memang dia secara fisik memang kuat, tidak ada unsur kezaliman di situ dan haknya sebagai seorang wanita tetap dijaga, dia tidak dilecehkan sebagai pribadi seorang wanita, ya boleh-boleh saja dia kerja berat. Tapi harus dilihat dulu suaminya kerjanya apa. Kalau suaminya nganggur, Ustaz? Nah itu yang tidak boleh. Oh, nggak boleh. Yang tidak boleh suaminya, yang dosa suaminya, karena nafkah itu adalah kewajiban suami. Wanita itu tidak punya kewajiban untuk bekerja. Jadi kalaupun seandainya wanita itu bekerja, bukan untuk membantu perekonomian suami, tapi niatkan untuk mengamalkan atau mengekspresikan kemampuan yang dia miliki menjadi sesuatu yang berguna. Tapi jika hasil dari keringat wanita atau keringat perempuan ini digunakan untuk keluarga dan juga digunakan untuk suami, bagaimana, Ustaz? Kalau niatnya membantu boleh, tapi bukan bekerja dengan niat membantu. Hasilnya untuk membantu boleh. Makanya kenapa kalau dalam Islam, laki-laki yang punya penghasilan, ketika dia dikenakan kewajiban zakat, dia tidak boleh membayarkan zakat kepada istrinya. Karena istri adalah kewajiban dari nafkahnya. Nah, tapi seorang istri ketika dia punya kelebihan harta, nah dia boleh membayarkan zakat kepada suaminya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalkan suaminya pekerjaannya kurang beruntung, lebih beruntung si istri, sehingga pendapatan suaminya pas-pasan, si istri pendapatannya jauh lebih banyak. Nah, waktunya kena haul dan nisab zakat mal, ada kelebihan dari zakat itu, suami dipanggil. Wahai suamiku kekasihku, kamu kan sekarang sedang fakir miskin. Nah, ini saya kasih zakat, karena dia boleh nerima gitu. Tapi kalau istri tidak boleh menerima zakat dari suami. Karena sudah merupakan kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya. Dan haknya seorang istri untuk menerima nafkah. Bahkan nafkah terhadap istri dengan terhadap ibu kandung, kalau dalam Islam harus didahulukan istri lebih dulu baru ibu kandungnya kalau untuk urusan nafkah. Tapi kalau untuk urusan perbuatan baik dan bakti harus mendahulukan ibunya daripada istrinya. Nafkah istri dulu baru ibu. Ini orang suka kebalik-balik nih. Nafkah itu istri dulu baru ibu. Baru ibu. Ya karena sempat dulu ada di salah satu media itu yang istrinya sampai kekurangan makan dan sampai terjadi sesuatu yang memang kurang mengenakan karena sang suami memberikan nafkah seluruhnya kepada ibunya dan ibunya lah yang memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah istrinya. Itu yang keliru, Ustaz. Itu keliru, nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi nafkah untuk istri berbakti kepada orang tua. Berarti misal saya memberikan nafkah ke istri saya, lalu saya menitahkan ke istri saya, berbagilah kepada ibuku dan ibumu, seperti itu? Boleh, atau bahkan kita sebagai suami melakukan perbuatan baik kepada ibu kita atau kepada mertua kita tanpa seizin istri itu dibolehkan selama hak seorang istri sudah terpenuhi. Yang mana hak istri itu adalah kewajiban bagi kita seorang suami. Ketika sudah terpenuhi semuanya, kita mau beliin orang tua kita, mertua kita apa, kita mau kasih duit berapa, itu tanpa ada kewajiban untuk izin kepada istri. Tapi karena ini hubungan rumah tangga, walaupun tidak ada kewajiban, alangkah jauh lebih baiknya kita cerita kepada istri kita sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada istri kita. Tapi kalau secara hukumnya tidak ada kewajiban untuk ngomong, sebaiknya cerita pada istri kita ya. Betul. Bukan pada istri teman. Betul. Apalagi istri tetangga. Bercanda Ustaz ya. Ustaz, silakan diminum Iya. Ustaz. Saya ajak ngobrol nggak? Minum-minum nanti. Ada nggak sih Ustaz ayat yang menjelaskan tentang kedudukan wanita di Islam itu sendiri? Yang paling populer itu bukan ayat tapi hadis.
Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man abarro? Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku berikan baktiku kepadanya? Rasulullah menjawab, ummuka. Terus ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Sampai 3 kali Rasulullah menjawab, ummuka. Nah setelah ditanya 3 kali, pertanyaan yang keempat, siapa lagi? Baru Rasulullah menjawab, abuka, ayahmu. Nah ini menunjukkan bahwa kelebihan seorang wanita adalah ketika dia menjadi seorang ibu, dia mendapatkan porsi bakti dari anak lebih besar daripada ayahnya. Itu pertama. Kedua, sabda Nabi, al-jannatu tahta li aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi seorang wanita dimuliakan ketika dia menjadi seorang ibu karena surganya anak itu ada di kaki ibunya. Dan seorang pria dimuliakan dengan menjadi seorang suami karena surganya istri terletak pada ridho suaminya. Nah, artinya apa? Artinya Islam ini membuat laki-laki dan perempuan sejajar, tetapi ada porsinya masing-masing. Bima faddalallah, yang satu dengan yang lainnya ada keunggulan yang diutamakan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh pasangan sebelahnya. Karena memang diciptakan berbeda. Jadi kalau saya ingat dulu waktu masih di pesantren, saya ingat dawuhnya salah seorang ulama karismatik namanya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Beliau 2016 dulu dapat gelar pahlawan nasional dari Presiden RI. Nah beliau ini pernah ngomong begini dalam bahasa Madura, mon dadi lakek pelakek, mon dadi bini pebini. Maksudnya apa? Kalau kamu laki-laki, jadilah laki-laki yang sungguhan. Kalau kamu perempuan, jadilah perempuan yang sungguhan. Jadi laki-laki jangan mentalnya seperti perempuan. Perempuan jangan maksa ngambil porsinya laki-laki. Karena memang diciptakan berbeda dan ada tanggung jawabnya masing-masing. Ya, ya. Nah tentang ini tadi apa, mungkinkah ada ayat ataupun surat yang menjelaskan tentang porsi sejajar selain hadis? Yang ada itu di surat An-Nisa. An-Nisa itu ada satu ayat yang berbunyi begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya wanita. Nah, kemudian ada lanjutan yang redaksi Arabnya saya agak lupa, yang bunyi artinya adalah sebagian dilebihkan dengan sebagian yang lainnya. Jadi, ada laki-laki yang dia itu kelebihan sebagian itu tidak dimiliki oleh wanita, dan ada kelebihan dari wanita sebagian yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, satu contoh begini. Misalkan kita sebagai seorang laki-laki, kita mengatakan kita punya kekuatan yang begitu luar biasa, energi dan sebagainya. Ternyata ada hal-hal yang itu hanya wanita yang mampu, tapi laki-laki nggak mampu. Misalkan, kita nggak mampu untuk mengandung. Kita nggak mampu buat hamil, melahirkan. Tapi seorang wanita, dia mampu selama 9 bulan dalam keadaan perutnya terisi bayi. Mau tidur posisi gimana juga nggak enak. Kalau nggak percaya, coba pulang kita latihan ikat helm di perut 9 bulan. Nah, itu kan, kan terasa tuh. Helm aja ya. Ini anak dibawa kemana-mana gitu. Nah kemudian ketika kita punya anak, ini saya rasakan sendiri. Anak saya sakit, istri saya kuat gendong dari pagi sampai malam dengan sabar digendong. Saya coba gendong 10 menit aja, tangan udah kayak mau patah. Kemeng. Nah ini menandakan bahwa wanita diberikan kekuatan yang lebih dibandingkan pria dalam hal naluri keibuannya, yang itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan juga hebatnya seorang wanita ya, ketika si anak ini masih kecil, dia kalau nangis kan bunyinya sama. Saya sebagai papa tidak bisa mengartikan arti dari tangisan anak saya, tapi istri saya yang jadi mamanya, dia bisa langsung mengartikan. Jadi begitu nangis suaranya sama, tapi dia bisa tahu artinya beda. Oh lagi sumuk, nyalain AC. Oh lagi pipis, ganti pampers. Oh lagi lapar, ambilin susu. Padahal nangisnya sama-sama oek. Tapi dia bisa terjemahkan. Nah ini kehebatan dari seorang wanita. Maka menurut saya nggak tepat kalau sekarang wanita itu menyuarakan emansipasi wanita, meminta supaya porsi wanita itu harus sama dengan pria. Karena nggak pernah bisa sama, karena punya porsinya masing-masing. Saya pernah ngomong dengan orang yang suka ngomong emansipasi wanita itu. Kamu minta sejajar sama pria dengan wanita. Nah sekarang gimana kalau pertandingan olahraga misalkan tinju deh, pria lawan wanita, mau nggak gitu? Ya nggak bisa.
itu namanya mendolimi wanita kalau tinju pria lawan wanita. Nah katanya harus sejajar. Nah kalau sejajar ya udah olahraga sekalian aja laki-laki lawan perempuan, tinju, karate gitu. Nah artinya apa? Sepak bola. Harus ada porsinya masing-masing. Jadi sejajar dengan porsinya masing-masing. Bahkan bisa jadi wanita itu lebih dimuliakan oleh Allah daripada laki-laki dalam beberapa hal. Ya contohnya sebagai seorang ibu. Bahkan di Al-Quran nggak ada surat laki-laki. Iya. Yang ada hanya surat wanita, ya kan? Anisa. Nggak ada, Arijal itu nggak ada. Nggak ada, Arijal nggak ada ya, Anissa ya. Anissa. Oke. Nah gini, biasanya nih, terlebih ini yang sudah berkeluarga nih Ustadz ya. Kan dia udah capek nih tempat bekerja. Lalu ketika dia pulang ke rumah, ada kewajiban seorang istri atau seorang wanita yang menjadi istri seorang laki-laki itu terpaksa harus terbengkalaikan. Tidak ada perwakilan yang menggantikan itu. Misalnya bersih rumah atau masak buat suami dan anaknya. Itu bagaimana Ustaz? Jadi begini, ini juga banyak umat Islam tidak tahu bahwa seorang istri itu kewajibannya itu hanya satu, mengurus dan melayani suaminya, yang kedua mengurus anaknya. Nyuci, masak, bersih-bersih rumah dan sebagainya itu bukan kewajiban seorang wanita. Gitu loh. Nah, tetapi ketika wanita mau mengerjakan nyuci baju, masak, bersih-bersih rumah, ikhlas untuk suaminya, itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Keberkahannya sangat luar biasa sebagai seorang istri. Nah, tentunya wanita ketika bekerja, dia tidak boleh sampai mengabaikan kewajiban dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Misalkan mohon maaf, suaminya pulang kerja, rindu sama istrinya, ingin bercumbu dengan istrinya. Kemudian istrinya bilang, besok aja aku capek, aku habis bekerja. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena pekerjaan dia membuat dia lalai dengan kewajibannya. Jadi boleh bekerja tapi jangan melalaikan kewajibannya. Sekarang ini kan banyak wanita begitu. Yang sunnah, bahkan yang mubah, itu mengalahkan yang wajib. Malah kadang-kadang yang haram mengalahkan yang wajib. Nah, terakhir ini Ustadz ya. Kan ketika wanita sebagai seorang istri ataupun ketika dia masih single, kalau single saya nggak tahu izinnya kepada siapa? Kewalinya ya kan. Oke, ketika dia single ataupun ketika dia sudah bersuami, ketika dia bekerja di sebuah perusahaan dan sudah mendapatkan persetujuan, namun ketika dia berangkat untuk bekerja sehari-harinya 2 atau 3 hari dia lupa untuk berpamitan izin keluar rumah kepada suami atau kepada walinya, berarti dia tidak mendapatkan ridho dong Ustaz. Ya, jadi makanya begini, kita sebagai suami, ketika kita sudah mengikhlaskan istri kita untuk bekerja, maka kita sebagai suami itu niatkan di dalam hati, aku ridho engkau bekerja setiap hari dengan jam yang telah aku ketahui. Sehingga umpama dia terlupa nggak izin, dia terbebas dari dosa. Itu kan wujud cinta kita kepada istri. Tapi seorang istri, sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, jangankan berangkat kerja, melangkahkan kakinya keluar dari rumah itu juga harus sepengetahuan suaminya. Bahkan ada cerita zaman Rasulullah dulu, ada seorang wanita yang suaminya ketika mau keluar rumah ngomong, jangan keluar rumah sebelum aku pulang. Akhirnya laki-laki ini pergi. Tidak lama datang dari kampung si wanita ada informasi kalau ibunya sedang kritis. Istri ini nggak berani keluar karena nggak dapat izin, karena wasiat dari suaminya tidak boleh melangkahkan kaki keluar rumah sebelum suaminya pulang. Akhirnya pulang utusan ini. Dapat berapa waktu datang lagi kasih tahu kondisi semakin parah, dia nggak berani keluar tetap. Sampai singkat cerita si ibunya wafat dan tidak datang si wanita ini sampai ibunya wafat. Ketika suaminya sudah pulang, diceritakan kepada suaminya terkejut. Loh, kalau ibu yang kritis nggak apa-apa, aku izinin. Akhirnya bergegas keluar ke pemakaman ibunya. Kabar ini terdengar kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, karena ketaatan si wanita ini kepada suaminya menjadi penyebab terhapus semua dosa ibunya di alam barzah, diangkat semua siksa kuburnya, dan ibunya dimasukkan ke dalam surga. Barokah taatnya istri kepada suaminya. Barokah taatnya istri kepada suaminya itu bisa mengangkat dosa
mertua sang suami atau Betul. ibunya si istri ini. Betul. Meleburkan dosa orang tuanya. Luar biasa, luar biasa. Oke Ustaz. Siap. Ya itu sih yang terakhir pertanyaan saya Ustaz. Siap. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, karena ya ini tadi memang kangen ngobrol-ngobrol sama Ustaz, terus ya ngelihat mbak-mbak ini tadi begitu semangat, dia sendirian ngurusin kafe segede ini. Iya. Ya, jadi relate gitu. Jadi saya pingin tanyain tentang hukum wanita bekerja itu tadi. Baik Ustaz. Oke, Ya, sama-sama. kita lanjut ngopi-ngopinya dulu Ustaz. Siap, siap.